Allah. Ai itu syahadu rojak. Wah. Aduh, ganggu marani wah. Apunten. Buang awona kembalikan hadina. Udah diambil? Berada di pelosok Cianjur Selatan, tepatnya di Kampung Ciguha, Pasir Kutu. Terdapat sebuah makam patilasan yang dikenal warga adalah makam Mbah Jenggot. Konon, makam tersebut dipercaya sebagai makam patilasan para wali terdahulu. Kini kami mencoba untuk mengungkap siapakah sosok Mbah Jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kang Hari Petir ada di daerah Cianjur Selatan, yaitu Ciguha ya. Ciguha. Ini adalah Ciguha. Kang Hari akan mengungkap namanya, yaitu misteri Mbah Jenggot ya. Mari terus ikuti Kang Hari Petir channel. Oh iya mah patilasan ini mah makom, sanes makam. Makom atau makam lah ya? Makom patilasan ini. Tidak, abi itu ngebangun nama itu. Oh gini. Kalau kumpul nama ayat tanggal agung beringin. Sri Wageni, Mbah Jenggot, Mbah Jangkung, Nini Hidung. Jalurnya muka yang Surya Kencana. Surya Kencana. Siapa mana? Surya. Baik pemirsa, kita mengungkap Mbah Jenggot ini. Siapakah sosok Mbah Jenggot itu? Saya akan coba mengungkap dengan sejatining ingsun atau malimnya. Malimnya, kita ambil malimnya. Siapakah Mbah Jenggot tersebut? Ikut terus Hari Petir channel. Silakan Kang Iwan. Oh, baik, saya akan jelaskan lagi Ustaz ya. Izin Pak ya. Kebetulan ini kan punya lokasi Bapak juga di sini ya. Bapak siapa namanya Pak? Nandi. Bapak Nandi ya. Nah, mohon maaf nih, tadi juga saya emang jelasin secara pandangan mata saya sendiri, secara hasil tadi kan keliling-keliling ya, saya lihat memang tadi ada yang mau komunikasi. Nah, itu. Tadi kan pesannya udah ini kan tadi udah jelasin, minta air mancur terus miniaturnya yang warna keemasan. Nah, seperti itu. Terus kebetulan memang ini kalau tadi sih sempat dengar bisikan kayak mitos atau cerita itu, ini namanya Ki Jenggot ya, Ki Jenggot. Memang kebetulan kalau Ki Jenggot itu kebetulan kalau gelar di alam sana memang ya, di alam lain, dimensi lain itu kalau gelar Ki Jenggot itu dianggap oleh kalangan bangsa jin itu beliau rajanya. Mohon maaf Pak Ustadz ya, kita dengan zaman Nabi Sulaiman kita kan belajar dari Ustadz. Nah, seperti itu, beliau itu bisa menaklukkan bangsa jin. Nah seperti itu dia kan, kalau jin itu ada beberapa ini ya Pak Ustadz ya, ada jin kafir, ada di muslim. Memang beliau juga interaksi karena sama-sama makhluk Allah. Nah seperti itu. Terus beliau memang bangsa jin yang di sini memang takutnya sama beliau karena kesungguhannya mungkin kedekatan dengan sahabat maha pencipta. Nah seperti itu, paling seperti itu Ustaz. Oh gitu ya. Kalau menurut Kang Aki Sunda gimana? Kalau tadi sih, kalau saya tadi ya berinteraksi dikit ya. Cuma dia ngomongnya gini, saya tanya sebenarnya Ki Jenggot itu siapa? Emang dari apa yang diucapkan oleh Kang Iwan, emang dia punya nama Syekh Abdul Rojak. Oh, Syekh Abdul Rojak. berarti kalau Syekh Abdul Rojak itu nyambung dengan Syekh Jenggot yang di ini ya, yang ada di Kabupaten Subang tersebut kan? Gitu kan? Waalaikumsalam. Lagian dia bilang gini, jadi dia nggak sendiri, malah ada seorang ibu nggak jauh di sini dekat. Oh, Satu itu, dua ada seorang yang nggak tahu dia itu pengawalnya atau pengikut dia punya gelar itu depannya RD Raden.
yang ikut Ki Jenggot ini. Tapi dia Pak Ustadz ngasih nama lengkap. Ya. Belum, cuman kita kan nggak berfokus kepada dia, cuman kita berfokus kepada Ki Jenggot ini. Cuman dia nggak sendiri gitu aja, intinya nanti juga akan muncul 2 katanya gitu. Kebetulan barusan ada yang ini juga ya, silakan. yang menjambung bahasa Aki juga. Kita kan saling melengkapi ya Ustadz. Iya, betul. Kebetulan beliau itu bukan berarti saya ngasih nama atau seperti apa ya. Soalnya kan setiap nama itu pasti ada pertanggungjawaban dunia dan akhirat ya. Betul. Kebetulan itu saya mengikuti barusan pakai rasa aja dulu ya, pakai rasa. Barusan beliau itu bilang nama saya itu Raden Siti Ningrum. Nah itu mohon maaf ya, Siti Ningrum ya. Itu beliau mau dikasih nama. Sebetulnya memang namanya Iroh, cuman beliau itu ada gelar Masyiroh. Tapi barusan Siti Ningrum, nah seperti itu. Itu Kang Iwan, Siti Ningrum itu siapanya? Itu beliau memang sosok sebetulnya memang pengikut. Pengikut. Tadinya memang dia menjalankan secara syiar Islam. Gitu. Tapi syiar Islam memang beliau itu belum mengetahui Islam yang keseluruhannya seperti itu. Seperti gini maksudnya, kalau pemahaman saya pribadi itu, kalau di dalam sejarah itu bukan sejarah juga, pengetahuan saya sendiri itu dari babun. Jadi sebelum datangnya ajaran Islam itu keyakinan dulu kan dari kita babun. Nah sebelum dibukukan itu seperti apa? Nah seperti itu. Kebetulan memang beliau ini memang tokoh yang paling luar biasa. Nah itu memang ini ada kekurangan. Kenapa? Ada yang kurang. Yang satu mungkin dari segi tawasul. Nah seperti itu Pak ya, dari tawasul. Terus biasanya kan ada wewangian. Nah seperti itu. Mohon maaf nih ya Ustadz, misalkan ya saya sendiri kan ada yang pakai buhur, ada yang dufa atau kemenyan. Tapi sebetulnya memang ada yang membolehkan, ada yang juga enggak. Kalau istilah pembahasan menyan itu, kalau istilah bahasa Sunda itu menta kanu nyaan. Tapi kalau kan wewangian apakah boleh gitu Ustadz? Kalau menurutkan dalam syariat Islam itu wangi-wangi itu sunnah Rasulullah SAW ya. Karena man syara inna fi syahri wa taqum inna tisyaratu minal nasya wa aqum ila tisyara. Di mana-mana itu setiap wangi-wangian itu disenangi oleh masaku ila tifi malaikati, maka disenangi oleh para malaikat. Gitu kan. Maka Rasulullah SAW menyarankan bakarlah wangian itu seperti dupa, gaharu gitu kan. Gaharu itu kan sunnah Rasul itu. Nah, memang kebetulan seperti itu Pak ya. Jadi sedikit sini ada wewangian seperti itu ya. Ada wewangian mau kan, kalau memang kalau tradisi budaya itu biasa kan ada air mata duyung seperti apa ya. Seperti sekarang kan udah banyak kemasan. Ya kebetulan kan pingin harum ya. Jadi biasanya pakai kasturi. Kalau kasturi ya bagus itu kasturi. Ya paling seperti itu Pak ya. Nah, kalau menurutkan Pak Dandi itu dulu di sini banyak juga yang ziarah ke sini, Pak. Ziarah ke sini itu kebetulan sih dulu sebelum dibangun banyak ya. Banyak, iya. Kalau itu cerita dari masyarakat gitu kan. Saya kan statusnya tadinya bukan tanah pribadi ya. Oh, gitu. Dan ini kan saya beli tanah. Kebetulan makom karomahnya banyak yang dijarahin gitu. Oh, gitu. Akhirnya saya mencoba untuk memfasilitasi. Oh, jadi fasilitas Pak Dandi ya. Oh, bagus, sangat mulia sekali Pak Dandi, insya Allah. Yang jarahnya itu gitu. Iya, insya Allah ini sangat mulia sekali gitu Pak Dandi kan memfasilitasi ya. Pak Dandi, ini tahun berapa dibangun Pak? Ini tahun 2019-an. Oh, 19 ya. 19 ya, 3 tahun ya. Nah ini mudah-mudahan ini banyak pengunjungnya Pak Dandi. Kalau kita banyak pengunjungnya, insya Allah tempat ziarah itu memang kalau waliullah kita, insya Allah dimuliakan. Kita kan kita berdoa di tempat para waliullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratkan kita mau menghadap kepada contohnya bupati kan, nggak langsung ke bupati, itu menghadap pasti kepada sekda dulu, dari sekda ke wakil kan, baru ke bupati. Nah sama kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sifat kita kan manusia itu tempat lupa dan alfa ya. Manusia tempat salah dan alfa. Manusia itu tidak yang sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini tempat kita misalkan berdoa ini kekasih Allah, kita berdoa dikasih Allah, insya Allah. Karena di situ juga diterangkan kan, bila mana engkau berdoa kepada kekasih Allah, engkau di tempat kekasih Allah, maka engkau dicaya nanti suatu saat engkau akan dapat karomah. Apa itu karomahnya? Kemuliaan, arti karomah itu.
orang menyalahgunakan arti karomah itu apa? Cuman tahu karomah aja, taunya barokah aja, tapi karomah itu adalah kemuliaan ya. Insya Allah Pak Dandi, ini sangat berkah sekali Pak Dandi. Mudah-mudahan tempat ziarah ini yang ada di Cigua ini banyak ya pemirsa. Yang saya hormati para kaum muslimin wal muslimat, jemaah semuanya yang senang ziarah, insya Allah ternyata ada juga ya di Cianjur, yaitu di Ciguha namanya. Di sini juga ada yang namanya Ki Jenggot alias Syekh Abdul Rojak. Itu pemirsa yang hormati. Nah, saya akan kembalikan nanti setelah minimalisasi kita ungkap kebenarannya ya. Apakah ini betulkah Syekh Abdul Rojak atau ini yang jenggot yang lainnya. Nah, segitu saja saudaraku. Mari kita ikuti terus ya Hari Period Channel. Kita mengungkap langsung minimalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Arjul Anam. Assalamualaikum ya Abdul Malik. Assalamualaikum ya Syablu Walid. Assalamualaikum ya anta bi'ina bikuntum bil mujijati ya karomah Syablu Malik. Assalamualaikum. Maaf, ini dengan siapa? Rampes. Mohon maaf, saya tidak mengganggu sini. Kenapa mengeluarkan jurus-jurus seperti itu? Kami tidak bermaksud untuk mengganggu Anda ya. Sampurasun. Maaf, ini dengan siapa? Mana yang lainnya? Ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf pengas saya kesini memang kebetulan saya datang ke sini pengen tahu informasi tentang makom ini. Maaf ini sebelumnya nama saya Iwan. Ini pengasa dengan siapa ini namanya? Sarang saja dengan Syekh Abdul Rojak. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama di sini kalau kakek di sini? Kakek atau bilangnya Syekh? Sesungguhnya saya itu jauh datang dari negeri seberang. Jauh sekali. Jauh sekali dari seberang. Daerah mana kan? Daerah timur. Daerah timur. Saya datang ke sini atas utusan Kanjeng Syekh Abdul Alik. Oh, saya Arif. Ya. Subhanallah. Nanti gini Pak Syekh ya, mohon maaf kalau bahasanya kurang berkenan di hati Syekh gitu ya. Apakah boleh nanti ya siapa tahu ada penduduk yang dari sini yang jaroh gitu ya, seperti itu, nggak apa-apa kalau ke sini. Insya Allah. Tapi memang ada syarat-syaratnya nggak kalau untuk ke sini? Sesungguhnya Allah telah berfirman, kita boleh karena Allah telah mengatakan orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di akhir zaman banyak dikunjungi orang. Itu tanda-tanda. Ini kebetulan nih saya kan memang sedikit ada kelebihan ya, sedikit ya. Saya juga kan tahu ya. Nah, memang tadi sih saya tampaknya memang ada seekor macan juga kan ya. Tadi memang mau interaksi, tadi memang sempat berbicara dengan saya, memang saya sendiri yang mengetahui ya saya. Barusan memang kenapa kesini, kenapa ini, kenapa ganggu gitu. Itu siapa? Apakah pendamping atau hodam? Saya minta penjelasan, bertanya-tanya kan biar nanti pemirsa lebih tahu buat wawasan si penonton juga kan seperti itu, biar menjadi wawasan, motivasi. Tadi memang ada yang interaksi, ada yang tinggi besar itu memang ada, terus tadi memang ada ngaung-ngaung kayak ada macan gitu kan. Nah seperti itu, minta penjelasannya saya. Nah seperti itu. Kuatin badannya. Badannya terkuat tiket lama.
letak kerabatang lain. Lodaya Banyu ini ternyata memang alhamdulillah ya, ini lodaya Banyu. Kalau simbol Banyu, Ustadz, itu simbol kalau Banyu itu apa? Banyu itu air. Air ya? Iya, lodaya yang suka di air ini. Yang suka di air. Iya. Nah ini masuknya dalam ininya apa? Pendamping atau tunggangannya dulu. Tunggangnya dulu. Iya. Ini tunggangannya Kang Iwan. Ini emang Awas, ini luar biasa. Memang tadi sempat saya juga mau kelempar. Ini awas mau nyerang ini Kang. Memang. Awas. Soalnya ini yang saya lihat itu menampakkan, tapi ini menempel pada badannya Kisunda. Saya juga agak sedikit. Ini tegang. Memang agak takut. Awas juga. Terus terang aja. Adna. Saya nggak ini. Saya terang. Awas, hati-hati Kang Adnan. Ustadz, nggak bakalan nyerang ke saya nih, enggak ya? Ini kita ini resiko kita aja Kang. Tapi nggak apa-apa. Terus terang aja, saya mah agak sedikit merinding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aing mau nyerang kemarane. Tomah. Aing pengikutnya Syekh Abdul Rojak. Wah. Aduh, ganggu marane mual. Hapunten, ini pengersa, saya takutnya memang auranya nih memang agak kuat sekali ya. Memang saya juga agak kesimak gitu seperti itu. Mohon maaf nih sudah mengganggu. Ini dengan siapa ini? Ki Jampang. Ki Jampang. Oh, luar biasa Ki Jampang ya. Kenapa tadi pas menampakkan sosok itu lodaya Banyu? Tadi emang benar itu. Apakah ada hubungan dengan Nabi Khidir alaihissalam? Insyaallah. Wah, luar biasa, berkah. Mohon maaf ya sudah mengganggu, kami udah interaksi. Allahu Akbar. Tolong dinetralisir lagi, ini kan ada sedikit yang mengganggu nih. Ada Kang siapa tadi ya? Ya, Kang siapa tadi ini owner Pak? Siapa? Nanti. Ya, Nandi. Tolong ini sedikit dicabut ya. Tolong dibantu. Kan coba didekatkan Kang sini. Coba mencoba. Ya. Salim aja, assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta dibantu ya untuk dikembalikan lagi untuk aura-auranya. Memang beliau itu memang sekarang dalam keadaan terpuruk kan. Nah itu. Kebetulan secara pandangan saya pribadi itu memang untung aja usahanya enggak hancur lah ya. Coba ditarik. Memang ini mirip sedikit sama, maaf ya, saya membawa daerah, jangan nyebut daerah ya, nanti kita sama aja dengan Nangtang ya. Ada suatu daerah aja itu. Coba diambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Buang lawona, kembalikan hadena. Udah diambil? Emang pengirimnya dari mana itu? Ya wewe. Oh, betul. Memang dia perempuan, itu dibayar ya, sistem kontrak ya? Itu kontraknya berapa tahun? Biar menghancurkan si bapak beliau. Coba, saya ingin menggali informasi sedikit. 10 tahun. 10 tahun. Dia biar usahanya hancur ya? Untung dia kuat ada fondasi. Maksudnya itu di gimana? Ini tadi diambil, kamu yang bersemayam tadi di tubuhnya Kang Dandi? Siapa? Ada seorang gadis yang memberi apa? Makanan ya? Apa? Atau lewat makanan? Atau lewat makanan, minuman, atau lewat kiriman secara halus? Tapi orangnya santun. Santun ya. Dia menyimpan rahasia. Paham saya kalau santun. 3 orang yang ingin menghancurkan, tapi tidak akan mampu. Insya Allah. Oh gitu. Ada yang membantu. Tempelan.
sini ada hak dia. Ya. Baik. Kalau memang itu ada haknya, tolong kembalikan haknya. Nanti kalau misalkan saya akan mencoba berinteraksi nanti haknya, atau misalkan dia punya hak di sini, baik nanti saya akan coba menggali, menguapnya semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu Sultan Kemang Wijayakusuma. Baik, nanti saya akan coba. Salam. Aki Sunda kembali. Jadi yang dirasakan apa nih Ki tadi Ki pada saat itu? Aki yang rasakan Aki secara pandangan. Tapi dia itu sebenarnya nggak galak, kalem. Oh, alam. Jadi masuknya jadi rileks ya. Rileks masuknya, cuma dia nggak galak. Dia itu pengawal Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh. Cuma dia itu mengawal sini semua gitu. Dia yang patroli. Yang patroli. Oh, luar biasa. Ya. Oh, ada patroli juga ya Ki ya? Ada patroli karena dia utusan. Dia ada hubungan dengan Syekh Alif. Dia disuruh ada suatu tempat yang penuh dengan ya jin yang gitu-gituan katanya. Oh. Dia datang. Iya. Nah, Dia dari timur. jadi gini ya Ustadz nih, saya jadi ingin bertanya nih, jadi penasaran. Memang sih, memang pada saat kita kedatangan juga, memang tadi ada sedikit ingin minta kejelasan aja. Soalnya ini kan tadi memang berhubungan dengan Lang-Lang Buana seperti itu. Iya. Ya kadang-kadang kan orang bertanya-tanya ya, Lang-Lang Buana itu siapa? Gitu kan. Yang Lang-Lang Buana ada. Gitu. Kan di sini kan gini Kang Iwan, ada juga namanya Lang-Lang Buana ya. Lang-Lang Buana, Surya Kencana, Adipati Nugraha, ya. Dan juga ada juga yang namanya yang Surya Lanang Jagat. Surya Lanang Jagat kan. Dan juga itu masih terah dari keturunan yang namanya Syekh Abdul Manap atau kepada Syekh Abdul Walid. Syekh Abdul Walid itu asal singgasananya, yaitu dulu sejarahnya itu dari Mekah. Dia ke Cirebon, itu keturunan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Iya, Sunan Gunung Jati Cirebon. Maka si Abdul Walid adalah wali Allah, kekasih Allah gitu. Itu bahasanya. Maka dikembangbiakan si Abdul Walid itu adalah salah satu citra dari kepada hampir berdekatan dengan Abdul Rojak. Tapi Abdul Rojak itu dia itu abad Masehi ke-18. Nah, ini Masehinya masih ke 20 gitu. 20-an Masehinya itu. Kami yakin juga gitu. Tapi jangan lupa tadi kata yang kami itu minta Kemang Wijayakusuma. Ya. Oh, berarti tanamannya atau? Tanamannya. Oh, tanamannya. Oh iya. Berapa biji Ki itu Ki? Ya kita mintanya di gerbang 1, etas 1. Itu untuk simbol. Simbol ya. Bicara simbol, memang kalau simbol itu apakah di keterangan ada kias atau kias sama simbol itu sama? Kias dengan simbol itu hampir sama sih. Hampir sama. Iya. Kalau kias dengan simbol itu ada lambang ya. Lambang. Kalau kias itu misalkan kiasnya misalkan ini ya, si A misalkan. Ya. Nggak ada nih kiasnya misalkan dengan sifatnya alifa yu alifu alfa ya allata kumina fil alafa yani fil alifi. Nah misalkan hidup itu harus seperti alif, jangan engkau hidup seperti elam, karena alif itu sifatnya lurus gitu kan, itu kias. Luar biasa gitu kan, sifatnya lurus. Awas jangan seperti elam lo jadi bengkok, tapi lu harus seperti elam gitu. Gitu Kang Iwan. Oh iya, terima kasih ya Ustadz ya. Pak Aki, udah ini tadi kan udah pesen ya, ini nanam Wijayakusuma berapa? 3, berarti 3. Berarti ini bukan simbol Kang Iwan, namanya kias. Oh, nama kias berarti. Kias ya. Oh, berarti bahasa kias ilmu ya. kias ya. Oh, kias. Ilmu alatnya itu kan kias ya. Nah, setelah ini ya Ustadz, boleh nggak kita menengok suatu makop atau patilasan gitu ya? Ya nggak apa-apa, Nggak jadi apa-apa sekarang? bagus. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, bagus Kang Iwan. Kita harus berziarah. Ini kan berziarah, nanti juga kan ada sebuah petunjuk kepada kita. Misalkan apa petunjuknya itu, namanya ziarah itu
kita disarankan boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Kita berdoa di waliullah, di kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nanti suatu saat engkau juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kebaikan-kebaikan waliullah. Contohnya misalkan gitu, ziarah kepada Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak itu dulunya apa? Misalkan Syekh Abdul Razak itu dari Timur Tengah, dia datang ke Indonesia, menyebarkan Islam di Nusantara. Setelah mengislamkan di Nusantara, menyebarkan Islam tersebut, dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia bisa menundukkan bangsa makhluk jin. Nah, itu memang kebetulan di sini memang tadi interaksi sama saya itu memang bila itu bangsa jin itu bisa takluk. Nah, seperti bisa takluk. Itu makhluk jin. Dulu ke pertarungan antara Sabda Palon dengan Sesubangkir. Sesubangkir itu, nah itu Sesubangkir itu keturunan dari Sesubangkir. Sabda Rojak itu. Waktu Sesubangkir menundukkan Sabda Palon waktu di Gunung Tidar. Itu kan ditundukkan oleh Sesubangkir kan. Sabda Palon itu kan memang rajanya para makhluk jin. Itu kalau zaman sekarang Kismar ya. Kismar. Sabda Palon itu kan Semar kan. Kalau di Sunda itu Semar ya. Kalau bahasa Jawa itu Sabda Palon. Sabda Palon. Nah, ketika pertarungan Sesubangkir dengan Sabda Palon itu sangat seru Kang Iwan. Sampai semua dunia panas. Rakyat Gunung Tidar sampai dia itu kalah saking kepanasan gitu. Nah, Sabda Palon Sesubangkir itu menggunakan itu Raja Kalacokro. Nah, dimasukkan Raja Kalacokro itu berupa batu, dimasukkan kepada itu bertanah. Nah, disitulah semua bangsa makhluk jin kepanasan semuanya. Tapi suatu saat Sabda Palon datang lagi, muncul lagi. Siapa Sabda Palon tersebut? Siapa itu Sabda Palon? Itulah Semar Badranaya. Atau Ismaya. Ismaya itu apanya? Semar. Tapi wajahnya mirip. Nah, itulah yang disebutkan Ismaya dengan Semar. Nah, jadi jangan salah paham ya, Sabda Palon adalah Ismaya. Bapaknya Semar. Luar biasa ya, itu bapaknya Semar. Maka orang salah guna dalam sejarah Sesubangkir. Ini nyambung loh dengan Syekh Abdul Razak. Gitu kan Iwan. Nah, tadi kayak sempat ngintip-ngintip juga ya, memang saya tadi memang secara pandangan saya pribadi juga memang agak analitis sedikit ya Pak Ustadz ya, di Sunda. Memang kita kebetulan memang satu tim, tetap aja kita juga harus ada komunikasi ya. Gitu. Memang di sini memang kalau saran saya itu memang ada suatu benda, kalau bisa mah ya dipertahankan, kalau bisa dipagar Ustadz. Nah, seperti itu, karena sayang kalau misalkan ada rezeki ya kita dimunculkan, kalau enggak lah jangan lah. Kalau misalkan mau diambil, kalau ada rezeki ya diambil, kalau enggak jangan. Nah itu ya, kalau bisa kan kebanyakan itu yang jaroh itu kan nakal-nakal Ustadz ya. Betul. Nah, seperti itu ya, semoga ini tempat ini semakin berkah di situ ya. Amin. Semakin maju orangnya seperti itu kan. Ceritanya juga diambil sama orang Cirebon satu katanya. Cirebon ini yang Cirebon ya. Alhamdulillah ya. Berbentuk tombak ya. Tuh. Nah, itu seperti itu, barangkali ada benda atau seperti ada atau enggak gitu ya. Kalau di sini Kang Iwan, gimana? Saya mau mencoba mengambil pun juga percuma Kang. Ya. Karena ini maunya di bulan Mulud. Oh, ya, bulan Mulud. Nanti kita coba lagi ke sini lagi di bulan Mulud, kita interaksi lagi baik. Kita ngambil pusakanya yang terbangan, jangan yang mentahan di bawah. Yang terbangan. Soalnya ini kan masih di bawah sebetulnya. Di bawah memang ada, tapi di bawah gitu. Ya, yang terbangan. Jadi kalau terbangan kan misalkan pusaka itu muncul dari besar tanah. Iya, betul. Nah, kayak muncul sendiri gitu. Kita serunya di atas, kita main atasan, jangan main bawahan. Kalau bawahan kan sangat trik lah, teknik lah gitu kan. Iya, betul. Emang ada hak Bapak, maksudnya disebut hak itu benar, ini harus milik Bapak, tapi ada hak emang haknya gitu ya. Karena kita jangan lupa kepada suatu barang. Betul. Ya, itu barang itu alat aja. Ibaratkan kita nyangkul, kalau nggak tercangkul nggak akan jadi galangan begini. Di sini aja, maaf nih kalau nggak salah lihat, ini ada Kang Iwan, ada sebuah cemeti. Kayak pecut. Kan diutus sama itu bahwa di suatu daerah itu banyaklah makhluk-makhluk. Nah, itu termasuk maksudnya alatnya hampir sama ya. Hampir sama, cuman kan cemeti itu kan berupa pecut ya. Pecut namanya itu pecut Amarasuli gitu. Memang ada, tetapi ini kita susah mengungkapnya kalau masalah ini.
Itu. Mana itu mah? Terlalu dalam ini. Ya dalam ya, udah. Terlalu dalam. Sekarang Ustaz mau nengok ke sana langsung nggak? Ayo. Gini Yes. Ustaz, maaf Hah? Pak, Gimana? kan orang yang datang ke sini rata-rata bukan mendoakan apa, tapi untuk sekarang banyak yang cari gitu-gitu. Iya, emang. Makanya kita Emang. satu pagar karena apa? Sadar nggak sadar coba hitungnya ada berapa tangga. Ini berarti nggak direncanakan ini. Enggak. Ini lebih dari di atas 16 tangga. Lebih di atas coba hitung. Hitung lebih dari 16 tangga Nggak ini. ada rencana ditanggain dulu juga, cuma bikin Nah, jalan ini- aja. Jadi otodidak gitu ya. Iya. Ini sebenarnya Tad, ini ada hubungan dengan Timur Tengah. Itu sama Pak Wadat ini lebih dari 16 tangga coba. Betul. Emang sih rencananya itu mah jadi Kayak berbentuk piramida enggak? berapa kali Tad? dirobah. Iya. Ya udah kita mau lanjut ke sana gimana? Beberapa Kita kali ini dulu dirobah, Kang masih Iwan. ada. Belum Jangan juga. dulu. Jangan dulu. Kita membentengi ini ada sesuatu yang misalkan ini biarin aja ya. Saya akan mencoba Kaki dan Kang Iwan ya. Saya akan membentengi daripada diambil orang. Iya. Ini pusat kita bentengin aja, kita raja kali rogo ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insya Alhamdulillah. Tarik tuh ini Ustaz mah. Hah? Seulang dana. Kenalin berek iya rek pasti ini teh anu ditahan teh kita aja keur mager-mager urang nu dieu. Ih, disut. Tarik teh. Inilah yang lagi jatuh cinta ya. Hese tegerak kasih teh bisa kan. Ayo, orang 7 surah Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa antasyara'ina fil taqwa wa tasyara'ina fil ilmi bi'ina fil jabati ya marifatullahi ta'ala wa anta kuntumina fi subhana anta Atamna wa fa'inal isab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin barakna al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang alhamdulillah ya, dari tadi kita mengungkap semuanya dari awal sampai akhir, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai kakinya. Saya akan mencoba tadi mengungkap tentang masa sejarah ini ya. Jadi dari awal tadi ini adalah makamnya, karomahnya, yaitu makam karomah yang jenggot ya. Yang itu yang ada di daerah Ciguha, Pasir Kutu. Ciguha, Pasir Kutu. Syabdu Rojak adalah yang dinamakan cicitnya, yaitu Sesubangkir ya, yang ada di Gunung Tidar ya. Itu sebetulnya itu. Nah, sejarah karomah ini, karomah di sini adalah karomahnya itu dulu sejarah-sejarahnya itu dia itu orang dari Timur Tengah ya, yang mempunyai itu ilmu hikmah atau ilmu yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu saudaraku pemirsa yang saya hormati, mari jikalau ada yang penziarah ya ke sini, silakan kunjungi ya ke daerah di sini ya, ke Cigua ya. Dan juga nah kalau juga Bapak Dandi ya. Iya. Nah, Bang Dandi ini sama saudara sama kakaknya ya juga.
Gitu ya. Dan juga tidak lupa kepada Ki Gareng ya. Ada Ki Gareng di sini, Ki Sunda Iwan Idigo ya. Kita mengunjungi ke tempat sini berziarah ya, niat berziarah dan mengungkap ya tentang sejarah ini. Mudah-mudahan pemirsa semuanya ya, tolong doakan semuanya yang ada di ini, dia lagi berjuang, memperjuangkan itu tempat ini ya, semoga cepat kelar ya, menjadi istana ya. Istana apa disebutnya? Istana wisata ziarah religi ya. Religi. Nah gitu. Tadi kan saya udah mengungkap dengan Ki Sunda, ternyata Ki Sunda tadi cuma sedikit yang bisa kita ungkap malam ini ya. Nah dari saya cukup segitu saja pemirsa ya. Bung Irian Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Usikum bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di akhir zaman banyak dikunjungi orang, itu tanda-tandanya.